Mas, Iya. Kang Fajar udah datang? Fajar belum datang. Si Jaka gimana? Kalau si Jaka sih, iya memang belum datang juga. Mas, kenapa sampean tuh? Ini kenapa ya? Maksudnya nggak tahu. Tiba-tiba apa leher saya nggak bisa dibuat lihat. Salah tidur mungkin Mas. Enggak sih. Kalau kesalahan tidur enggak. Soalnya apa ya? Tadi malam itu saya bermimpi didatangi sama petapa itu. Alah Mas, mimpi kan kembangnya tidur katanya orang-orang itu. Gak Iya usah sih, percaya tahayul gitu Mas. tapi ya namanya mimpi. Soalnya kayak gimana ya? Kayak asli bertemu dengan saya dan dia juga mengatakan gini. Intinya jangan semena-mena dengan seorang Majidub bisa kualat gitu katanya. Kalau emang kualat Mas, kemarin kan yang ngusir itu kan sama saya kan. Iya betul. Saya kan nggak apa-apa Mas. Ya Itu emang sugesti tuh Mas. Pasti netizen yang ngomongin itu pasti kualat gara-gara ini. Gak usah percaya, gak usah terpengaruh sama netizen Mas. ya bukannya nggak percaya sih, tapi saya juga ini mengalami kayak gini, jadi gimana lagi. Netizen itu Mas, bisanya cuma ngarang-ngarang cerita semua netizen itu Mas. Gak usah percaya sama netizen itu. Ya yang saya takutkan mimpi saya itu kenyataan. Soalnya ini saya mau lihat gini aja repot. Itu kesalahan tidur Mas. Gak Ya mungkin itu kualat. kalau kesalahan tidur sih nggak kayak gini mungkin. Ya siapa tahu Mas, kan masih gejala mungkin aja tidurnya gimana gitu kan. Kalau emang kualat, orang yang ngusir sama saya juga Mas, saya nggak apa-apa kesini, malah enak aja nih, sehat, nggak ada apa-apa. Kalau Masnya kualat, saya juga kualat, lebih parah mungkin Mas saya. Iya duduk dulu. Mas, gak usah percaya sama mimpi-mimpi gitu Mas. Ya kalau dikatakan nggak percaya sih memang gimana ya, ini udah kenyataan. Itu mimpi biasanya kan kembangnya tidur Mas, bunganya tidur. Biasa itu Mas, wajar lah. Mungkin kecapean, jadi mimpinya kayak gitu Mas. Padahal ya tahayul semuanya itu Mas. Masnya kan tahu lah, tahayul nggak perlu dipercayai lah. Iya. Gitu tuh. Gak usah percaya sama netizen, terpengaruh gitu Mas. Netizen kan biasanya cuma bisanya ngarang-ngarang cerita aja Mas. Padahal yang nggak ada. Kalau masalah kualat, jelas saya kualat juga. Apalagi netizen taunya kan saya dulunya kayak gitu Mas. Emangnya udah dipijetin tuh Mas? Kalau urut sih belum, cuma saya mau gimana ya? Iya kalau itu memang sakitnya jatuh atau gimana kan bisa diurut. Kalau ini ya tiba-tiba mana? Lihat sana aja. Bentar, saya nggak yakin sama sampean ini. Ntar malah saya nggak karu-karuan gimana ini. Udah percaya sama saya Mas. Ini kan cuma uratnya aja mungkin kesalahan Mas. Coba iya kalau bener uratnya. Iya kalau bisa sembuh sih nggak apa-apa. Bisa yakin aja Mas, bisa sembuh. Ada pesan aja. Nih uratnya di sini nih biasanya nih. Bentar. Tahan ya. Ya Allah. Kok malah sakit Mas? Malah sakit di mana Mas? Itu uratnya Mas. Nggak ada sangkut pautnya sama mimpi, sama kualat nggak ada Mas. Emangnya Mas Jerry ini tukang urut bisa memperbaiki atau memijat? Sedikit-sedikit kan pernah belajar juga Mas. Waktu kayak seleo juga gimana caranya, saya kan ngeliatin oh ini uratnya di sini, oh ini sini. Iya kalau ke seleo Mas, ini nggak ke seleo. Itu kan kesalahan tidur, ototnya mungkin tegang kayak gimana, makanya kan dari sini coba lagi lah Mas, tahan aja nggak apa-apa. Yakin benar, tahan ya. Ya Allah sakit, malah sakit terus ototnya aja itu Mas. Terus ini gimana ini? Ya coba berobat ke dokter gitu Mas, siapa tahu dikasih obat. Kalau mimpi nggak usah
Gak usah disangkut pautin sama gini-ginian mas. Iya, takutnya apa kalau mimpi itu memang kenyataan. Jadi kan memang saya ini kualat gara-gara saya yang tadi malam itu kan sempat memukul Tat Ferry. Kalau masnya bilang kualat mas, saya juga ikut kualat mas. Uang saya sehat gini, ya nggak usah percaya sama mimpi-mimpi gitu mas. Ini kira-kira kapan ya Ustadz Fajar itu datangnya? Ya kalau Ustadz Fajar saya kurang tahu mas. Bilangnya sih cuma 1 hari atau 2 hari paling lama. Kayaknya ini mungkin Ustadz Fajar lagi ada undangan lain mungkin. Mungkin dipikir Ustadz Fajar daripada pulang kan jauh. Mungkin dia langsung ke tempat yang satunya gitu. Terus Jaka ini gimana ya mas ya? Ya saya juga masih bingung. Kenapa sampai sekarang si Jaka belum pulang, dan saya juga khawatir itu Ustadz Fajar tiba-tiba datang terus nanyain si Jaka. Itu yang saya pikirkan. Berarti keadaan kayak gini besok kita nggak bisa nyari Jaka lagi mas. Mas Ya. Slamet kan lagi kayak gini juga. Ya insya Allah saya tetap mencari si Jaka. Mau gimana lagi? Sudah juga tanggung sih. jawab saya. Mumpung Kak Fajar belum datang juga ya. Iya. Coba lagi mas. Masih. Ini pasti sembuh mas. Ya Allah. Percaya sama saya mas. Bentar. Tahan aja mas, nggak usah. Ya Allah, aduh. Ya Allah. Disuruh nahan malah gitu. Iya kalau nggak sakit sih saya tahan ini. Aduh. Ya kalau Saya terus terang kalau mau lihat saja sekarang kayak gini itu. itu kesalahan tidur mas. Ya Allah. Gak mungkin itu karena kualat, gak mungkin mas. Gak usah percaya. Nanti dah kalau ada netizen bilang itu kualat, gak usah dipercaya, gak usah terpengaruh sama netizen gitu. Orang bodoh semua kayak gini malah bilang kualat. Kalau kualat saya juga kualat juga mas. Ya bukannya gimana ya, bukannya saya juga nggak percaya sama netizen, tapi kalau netizennya bilang kualat ya saya mau gimana lagi. Gak usah percaya, netizen itu banyak yang ngada-ngada, ngomongnya tuh ngawur semua, orang bodoh semua kayak gitu. Terus ini gimana ini kalau saya besok sampai kayak gini jalannya ya kan aneh. Ya gimana lagi Ya mas, Allah. Slamet juga dipijet nggak mau katanya Tapi ini sakit. beneran sakit. Kalau mau lihat ke sana saja arah kanan atau kiri saya semua badannya ikut kayak gini. Ya coba besok pagi-pagi ke rumah sakit gimana itu, kasih obat apa gimana. Kalau masalah mimpi itu nggak usah dipikirin, itu kembang bunganya tidur itu udah ada sangkut pautnya sama yang ini. Bentar mas, biasanya mas Slamet tuh bawa surban. Surbannya di mana mas? Ada di dalam di kamar. Ya udah kayak itu, lihat ayo. Ayo mas. Ada di dalam, cuma gini ya. Intinya Mas Jerry ini mau ingin lihat surban terus untuk apa Mas? Gini mas, saya kan punya bisnis gitu kan mas, tahu sendiri kan, kemarin saya kan bilang buka bisnis kecil-kecilan, merintis dari nol. Iya. Ini ada temen saya pengusaha itu ya ngasih saya modal buat usaha juga mas. Itu melihat YouTube-nya Kang Fajar sama Ustadz Ferry gitu kan, itu tanya sama saya, kamu kenal sama orang-orang ini? Iya kenal juga saya. Kenapa emangnya ya gitu kan, kira-kira kalau dimaharin berapa ya gitu. Jadi kan siapa tahu bisa dimaharin mahal mas, kan Mas Slamet juga dapat bonus banyak juga nanti. Ya bukannya saya nggak mau apa ya, nggak mau surban itu dimaharin. Cuma kalau nggak ada Kang Fajar itu saya takut. Kan sama aja mas, ada Kang Fajar sama nggak ada Kang Fajar sama aja, yang penting kan buat kebaikan. Iya itu menurut kamu, kalau menurut saya itu bisa dimarahin soalnya itu bukan milik saya, itu kan miliknya Kang Fajar. Ya kan ntar kan tinggal ngomong, Kang ini ada yang maharin pengusaha segini, kan nanti Kang Fajar kan bisa ngerti kan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Bukan mas, itu pengusaha mas orangnya mas, Iya, banyak uangnya. meskipun itu pengusaha atau apa, yang jelas kalau memaharkan benda atau sesuatu yang mau dimaharin kan harus ada Kang Fajar. Emang kira-kira
Berapa sih mas maharnya mas surban itu mas? Kalau saya sih kalau mahar itu nggak tahu. Cuma intinya untuk apa ya? Sedekah untuk pembangunan Padepokan Al-Mahni ini. Oh, untuk pembangunan ini Iya, mas? meneruskan. Ya kalau kayak gitu ya saya juga ya mau mas, tapi ini teman saya pengusaha juga mau juga, gimana mas? Udah gini aja, kalau masnya percaya sama saya ya saya maharin sendiri, kalau nggak percaya ya biar teman saya yang maharin gitu mas. Nanti kan mas Slamet juga dapat bonus juga dari saya, dari teman saya, kan buat usaha juga mas. Kan mas Slamet bilang sendiri, ya itu saya jelasin ke orangnya itu, ini hasilnya kayak gini gitu kan. Iya, tapi bagaimana itu pun intinya apa mau dimaharin atau gimana, yang jelas saya harus nunggu Kang Fajar dulu. Ya mending langsung aja sekarang aja mas, nunggu Kang Fajar kan juga belum tentu kan datangnya kapan. Makanya saya kesini tuh sambil mau tanya sama Kang Fajar itu kalau dimaharin berapa Kang, soalnya ada teman saya pengusaha juga tuh kan. Berhubung Kang Fajar kan belum datang, ada Mas Slamet, ya apa bedanya Mas Slamet sama Kang Fajar? Yang penting kan Ya jelas beda, soalnya gini, kayak sorban atau benda-benda lainnya itu kan bukan milik saya. iya bener bukan milik Mas Slamet, tapi kan Mas Slamet di sini kan dipercaya juga sama Kang Fajar. Iya, tapi kalau sudah dipercaya terus udah nggak ada Kang Fajar terus dikasihkan, saya juga yang repot. Banyak juga yang ngejar Mas katanya. Iya memang betul, kalau sorban itu kan juga banyak khasiatnya. Khasiatnya itu kayak pembuka aura, terus apa, bisa penarik rezeki, untuk benteng atau penjaga rumah gitu. Sebetulnya ini kan apa ya namanya Mas, kesempatan Mas juga buat Mas Slamet, kan bisa dapat uang banyak, bisa bikin usaha. Sampai kapan Mas Slamet di sini? Ya bukannya apa ya Mas ya, saya ngelihat Mas Slamet di sini ya cuma kayak gini terus kan. Ya pengen lah saya ngelihat Mas Slamet juga punya usaha kayak saya kecil-kecilan gini, kan enak Mas. Ya kalau saya sih lebih baik saya di sini daripada saya ntar kalau sudah mengasihkan apa atau memaharkan sorban itu, ntar saya malah disalahin Kang Fajar, lalu saya disuruh pergi dari sini, saya juga yang repot. Ya di sini Mas Slamet dapat apa juga kan? Ini kan ngomong ada yang mau maharin mahal juga Mas. Kalau saya nyaingin temen saya ini terus terang nggak mampu Mas, soalnya dia lebih banyak uangnya Mas. Ya yang jelas gini saja, kalau saya intinya biar nunggu Kang Fajar datang juga saja, biar enak, bisa bisa dibicarakan kan dengan Kang Fajar. Ya, Kalau kayak gini saya juga yang gimana ya, yang nggak enak sama Kang Fajar. ya gini aja Mas, nanti pikir-pikirin dulu Mas. Ngomong apa ya, teman saya tuh ngomong mau maharin surban itu, ya emang pengen maharin surban itu. Pikir-pikir dulu, ini kesempatan Mas buat Mas Slamet biar dapat uang juga buat usaha. Masa gini-gini terus gitu Mas, kan Mas Ya Slamet juga pengen nyukupin keluarga juga kan. iya ya gini aja, kalau emang pengusaha atau teman sampean yang ingin memaharkan sorban itu kan, di situ kan udah tahu ada nomor adminnya juga kan, biar enak, biar tanya-tanya apa kegunaan sorban itu, terus buat apa kan, bisa langsung cek nomor admin itu saja. Katanya tadi itu kan saya tanya, itu kan di YouTube-nya ada nomor adminnya kan. Iya Kan betul, biasanya kan ada kan itu nomor adminnya. betul. Katanya teman saya tuh telepon sama WA itu nggak ada balasan gitu kan. Terus saya lihat di YouTube ada kamu share gitu. Iya emang itu kan emang saudara-saudara saya kan gitu Mas. Ya udah coba tanyain, kamu kan udah kenal sama orang-orang itu. Mungkin kalau saya ke situ sendiri nggak tahu gimana gitu kan. Juga orangnya juga sibuk juga Mas, teman saya Mas. Jadi saya sempatin ke sini ya itu, langsung ketemu Mas Slamet juga. Mas Slamet Ya tahu. mungkin bukan gak mau balas, cuma mungkin Kang Fajar lagi sibuk atau lagi pengobatan, jadi
mungkin ya nggak sempat membales WA apa teman sampean. Ya itu mas, makanya saya kan kesini ini kan buat apa ya, kesempatan mas buat Mas Slamet juga. Dengan surveinya kan juga Mas Slamet tahu kan di mana gitu kan. Makanya saya tadi kan ya udah yuk lihat gitu kan, pengen saya foto kirim ke teman saya, ini surveinya sudah sini, langsung tap aja ke Mas Slamet, nah gitu maunya. Ya saya kalau suruh ngambil sorban itu lalu untuk memaharinya atau mengasihkan ke Mas Jerry, saya nggak mau mas, soalnya saya juga takut dimarahi sama Kang Fajar. Masa apa ya, apa yang satu belum selesai ini ada masalah lagi gara-gara surban, saya kan jadi nggak enak. Samain padahal udah saya kasih kesempatan mas kok angel men. Ya gini aja mas, saya nginep di sini lagi boleh kan mas? Ya kalau nginep sih boleh-boleh saja mas, boleh-boleh saja. Malahan saya terima kasih udah ada temennya saya. Iya. Ya kan sambil keadaan Mas Slamet kayak gini kan saya juga tega. Ya, saya temenin aja mas. Saya nginep lagi di sini. Pulang juga sudah jauh mas. Udah malam juga, jam berapa ini? Tapi gini mas, saya mengizinkan untuk masnya bermalam di sini, tapi masnya tidur di dalam musola saja. Kalau di dalam sana saya takut mas. Masalah bukannya apa ya, di dalam sana kan banyak barang-barang yang apa ya, barang-barang yang intinya barang-barang yang enggak apa ya, kalau saya mau bilang takutnya masnya tersinggung. Jadi intinya saya memperbolehkan mas cuma tidurnya di dalam musola saja. Mas, masa sampean tega mas? Udah berapa hari ini kan saya udah bantu sampean mas. Masa saya ada apa ya, berbuat jahat juga di sini? Nggak mungkin. Kalau saya emang ada niatan jahat di sini, dari kemarin kan saya nginep di sini kan udah hilang semua mas. Kalau saya niat jahat mas, masa saya tidur di musola sini? Ya gimana mas? Ya, niatnya kan mau nemenin Mas Slamet ngobrol di dalam sana juga kan. Gimana mas? Gak apa-apa kan kalau ikut ke dalam juga mas? Ya bukannya saya nggak mau untuk masnya tidur di dalam, tapi lebih baik kalau masnya memang mau bermalam di sini, lebih baik tidur di dalam musola saja. Ini mas, sama nurut aja sama saya. Saya nggak ngapa-ngapain kok di sini. Kenalan saya tuh orang-orang kaya mas. Kalian tahu sendiri kan, kemarin itu tuh saya kan banyak uang. Bisa nanti saya calling teman-teman saya tuh buat pembangunan ini, padepokan ini kan, biar bisa bantu gitu mas. Saya di sini niatnya baik kok mas, nggak ada niatan jahat di sini. Ya kalau saya menurutin kamu, yang jelas saya yang dimarahin. Itu. Jadi kalau kamu emang mau memaharkan sorban itu, ya nunggu Kang Fajar datang dulu. Dan itu pun kalau masnya mau bermalam di sini, ya tidur di dalam musola saja. Gini, kan mas, sama saja. Udah saya tidur di dalam aja mas. Besok pagi ikut saya ke rumah sakit. Udah nggak usah bayar, saya yang nanggung, gratis kok. Bukannya saya nggak mau apa ya, masnya tidur di dalam, tapi alangkah baiknya masnya tidur di dalam musola saja. Kalau masalah di rumah sakit atau kemana, saya insya Allah mungkin besok ini sudah enakan. Jadi masnya tidur di dalam musola saja. Nanti kalau masnya mau apa kan tinggal masuk ke belakang saja, kan sama saja. Ya mending langsung ke belakang aja mas. Takutnya saya pengen ngobrol sama Mas Slamet, apa mau bikin kopi apa mie instan kan nggak langsung
itu mas, repoti Mas Slamet juga. Mas Slamet keadaan kayak gini, nanti ke depan ke belakang, ke depan belakang, mending saya di belakang juga kan. Ibarat saya mau bikin kopi kan nggak nyuruh Mas Slamet juga kan. Ya sudah, ini kan sudah malam. Kalau masnya bener mau bermalam di sini, ya saya persilakan untuk tidur di musola saja. Kalau di belakang kayaknya gimana ya? Saya kurang enak sama Habib juga. Kan udah tahu Habib, saya kan udah nggak kayak dulu lagi. Iya, betul. Ya nggak apa-apa mungkin mas. Ya besok kan saya kenalin sama orang-orang kenalan saya tuh mas, biar bisa bangun ini padepokan ini. Ya udah, wes kita istirahat dulu. Daripada kita kelamaan di depan kan gak enak, lebih baik kita istirahat, besok kita lanjut pencarian si Jaka. Kalau belum Jaka pulang, kalau umpama besok udah Jaka pulang terus Kang Fajar pulang, kan kita bisa bicarakan lagi mengenai teman Mas yang mau memaharkan surban. Ya udah kalau gitu mas. Ya udah sahabat, kita akhiri dulu karena ini sudah saya juga pegel. Jadi kita akhiri dulu, besok kita lanjut pencarian si Jaka. Oke sahabat, karena waktunya sudah malam, saya juga mau istirahat. Dengan Mas Jari juga istirahat, katanya mau menginap di sini. Maka kita harus istirahat dulu supaya besok perjalanan pencarian si Jaka kita sudah fit, ya kan Mas ya? Iya bener mas. Ya udah sahabat, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas.